الحبيب جعفر بن السقا والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وإلى أرواح من أمر في هذا المكان سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدنا وليكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتعوين وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu anhu. Dzalika satu rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukatabatan wa waladin ma baina surra wa rubba la rubba walau qaliyatin tulmatin iqbal sahih la yaqbalu salata haid ay kalimin illa bi kitab wa yajibu satu muslimin yatahaqqaqu bihi satrul awrah Wiratan Ghaira wajhin wa kafain Dhahrihima wa batnihima Ilal bu'ain Bima la yasifu launan Ay launal bashara Fi majlisi takhatub Tadadabatuhu bidhalik Ahmad ibn Musa bin Ujair Wa yakfi ma yuhka li hajbil a'adha Lakinnahu khilaful awla Wa yajibu satrum minal a'la Wal jawanib la minal asfal In qadara Ay kullun minal rajuli Wal hurra wal amah Alaihi ay asatri Ammal ajiz amma yasnurul awrah fayusalli wujuban ariyan bila i'adah walau ma'wujudi sadirin mutanajisin ta'adhara ghusluhu la man amkanahu tadhirahu wa in kharajal waqtu walau qadara ala sairil ba'dil awrah lazimahu satru bima wujida wa qaddama saw'atain fal kubul fadubur wa la yusalli ariyan ma'wujudi harir bal labisan lahu li'annahu yubahu lil hajah wa yalzamu tadyin law adama thawbu aw nahwuhu wa yajuzu limuqtasin iktida'u bi'arin wa laysa lil 'ari qasbu thawbin wa yusanu lil musalli ayal bisa ahsana siyabihi wa yartadda wa yata'ammam wa yatakammas wa yatataylas walau kana indahu thawban faqad labisa ahaduhuma wartadda bil akhar in kana sama sutratan wa illa ja'alahu musalla kama aftabi syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' min tibab jasina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisuha ay syurutis shalah. Yang ketiga daripada syurutis shalah, syarat salat itu apa? Satru rajulin walau sabiyan. Itu surutus shalah, bukan aslu fathul mu'in, tambahannya, tambahan untuk menjelaskan al-murad. Salisuha satru rajulin, langsung gitu. Cuman surutus shalah sebagian kitab kan ada itu tambahan. Salisuha, yang ketiga daripada surutus shalah, satru rajulin, menutupnya seorang lelaki walau sabiyan, walaupun anak kecil, wa amah wa amatin, satru rajulin wa amatin, menutupnya seorang laki dan budak perempuan, walau mukatabatan wa umma waladin, walaupun itu budak mukatabah, wa umma walad, dan budak umma walad. Itu apa? Ma baina surratin wa rukbatin lahuma, yaitu antara pusar warukbatin dan lutut lahuma, bagi keduanya, rajul dan amah. Walau khalian, walaupun dalam keadaan sendiri, fi zulmatin, di dalam kegelapan. Lil khabaris sahih, karena hadis riwayat hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata haidin, Allah tidak akan menerima salat haidin, salatnya haidin. Yang dimaksud sini bukan haid, perempuan yang keluar darah haid, ai balighin, maksudnya balik
Allah tidak akan menerima salat orang yang sudah balik, baik laki atau perempuan. Ini sini perempuan cuman ya. Illa bi khimarin, kecuali dengan khimar, kecuali dengan kerudung. Wa yajibu satru juz'in minhuma, dan wajib menutup sebagian daripada keduanya, surra wa rubbah, liyatahaqqaqa, supaya meyakini, bihi, dengan itu menutup sebagian, satrul aurah, menutup aurat. Jadi yang ketiga di sini yaitu dalam syarat salat harus menutup aurat. Nanti di sini dibagi, ada aurat lelaki, ada aurat perempuan. Aurat perempuan dibagi lagi, ada budak perempuan, ada hurrah, perempuan yang merdeka. Perempuan masih dibagi, kalau auratnya laki di dalam sholat dan di luar sholat sama. Kalau auratnya laki di dalam sholat dan di luar sholat sama, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian kalau auratnya perempuan dibagi, ada 4. Auratnya perempuan itu di dalam sholat dibagi 2, ada budak perempuan, ada perempuan merdeka. Kemudian itu kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat, dilihat dia ketika bersama ajnabi, lelaki yang lain bukan mahramnya, atau ketika bersama orang perempuan kafir, ketika bersama perempuan kafir. Yang keempat, ketika bersama maharim atau perempuan ajnabiyah. Jadi 4 auratnya perempuan itu. Dalam sholat, di luar sholat ketika bersama ajnabi, di luar sholat ketika bersama perempuan ajnabiyah atau maharimnya. Kemudian yang keempat, ketika bersama perempuan kafirah. Nanti di situ dijelaskan. Sekarang yang pertama yaitu satru rajulin, syaratnya menutup, disyaratkan dalam salat yaitu apa? Menutup seorang lelaki, menutupnya seorang lelaki walau sobian, walaupun masih kecil. Menutup apa? Wa amatin, dan menutupnya seorang budak perempuan. Jadi budak perempuan bisa makan dengan lelaki ketika sholat cuman. Budak perempuan itu auratnya ketika sholat seperti lelaki, yaitu antara pusar dan lutut. Budak walau mukatabatan, walaupun budak mukatab. Budak mukatab itu kalau seandainya budak mukatabah datang, seorang budak datang kepada sayyidnya ingin merdeka. Dia mengatakan kepada sayyid, ya sayyid saya ingin merdeka. Disunahkan bagi sayyid untuk nuruti daripada permintaan si budak. Nanti si sayyid akan memberikan, boleh si sayyid langsung memerdekakan. Cuman itu bukan dikatakan budak mukatab. Budak mukatab itu ketika si budak datang kepada sayyid ingin merdeka, sayyid menuruti, cuman dia memberi syarat. Udah, kamu merdeka cuman dengan syarat kamu memberikan kepada aku setiap tahunnya seandainya 10 juta dalam jangka 3 tahun. Setelah itu kamu merdeka. Udah keluar itu budak. Budak itu keluar, ya, keluar untuk apa? Untuk bekerja, terserah, yang penting setiap tahunnya memberi uang 10 juta kepada sayyid selama 3 tahun. Nah, di situ nanti ada syarat-syaratnya, ada bab sendiri nanti mustaqil di terakhir daripada kitab. Ketika si budak tadi itu sudah menyerahkan semua daripada cicilannya, itu 10 juta per tahun selama 3 tahun, berarti budak itu akan merdeka. Ketika dia keluar, dikatakan dia itu budak mukatab kalau lelaki. Kalau perempuan mukatabah. Walaupun budak mukatabah ketika sholat dia kan seperti orang merdeka, seperti orang merdeka, cuman sewaktu-waktu dia akan jadi budak lagi kalau tidak mampu untuk memberikan daripada cicilan yang disyaratkan oleh sayyid. Karena itu ketika dia keluar seperti orang merdeka, cuman dia budak, dikatakan budak mukatabah. Kalau budak mukatabah ini ketika sholat ya apa? Auratnya sama, dikatakan seperti budak biasa, budak yang masih dalam kekuasaan sayyid.
Berarti auratnya antara pusar dengan lutut. Wa umma walad, kalau umma walad ini budak yang sudah melahirkan anak dari sayyid, melahirkan dari anak sayyid. Umma walad ini dikatakan umma walad karena dia nanti setelah sayyid meninggal dia langsung merdeka. Kalau seandainya sayyidnya berhubungan dengan budak perempuannya, kan boleh berhubungan dengan budak perempuannya sampai hamil, sampai melahirkan. Ini dikatakan budak umma walad. Budak umma walad ini nanti setelah sayyidnya meninggal dia akan langsung merdeka. Tidak boleh dijual budak umma walad ini. Tidak boleh dijual, tidak boleh diapa-apakan. Boleh bekerja, boleh berhubungan tetap sama sayyidnya, cuman statusnya dia akan jadi merdeka setelah sayyidnya meninggal. Itu dikatakan umma walad. Lah umma walad ini auratnya ketika sholat seperti lelaki, yaitu antara pusar dan lutut. Ini kalau tidak ada orang sholat dia sendirian, ya dia sholat sendirian, berarti auratnya antara pusar dengan lutut. Nah di situ dikatakan apa? Disyaratkan di dalam sholat apa menutupnya seorang lelaki walaupun masih kecil, walaupun masih kecil. Wa amah, dan budak perempuan, menutupnya budak perempuan apa? Walau mukatabah, walaupun itu budak mukatabah. Wa umma waladin, dan budak umma walad, apa auratnya? Ma baina surratin wa rukbatin, yaitu antara pusar dan lutut. Lahuma, bagi keduanya, yaitu rajul dan amah. Jadi auratnya lelaki antara pusar dan lutut ketika sholat. Dalam hadis auratul mukmin ma baina surratihi wa rukbatihi, auratnya mukmin lelaki antara pusarnya dan lututnya. Kalau dalil dari budak perempuan, idza zawwaja ahadukum amatahu aw abdahu aw ajirahu fala tanduril ama ila auratih wal aurah ma baina surra wa rukbah. Kemudian walau khalian, katanya, walaupun dalam keadaan sendiri tetap dia wajib menutup aurat. Wah udah tidak ada yang melihat kok, sholat dengan telanjang berarti boleh, tidak ada yang melihat. Walau khalian, walaupun dia dalam keadaan sendiri tetap dia wajib menutup auratnya, walaupun dia sendiri. Loh, apa faedahnya? Padahal Allah kan melihat dari zahir kita dan batin kita, tidak ada yang ditutupi kan? Semua kelihatan di mata Allah, semuanya akan kelihatan, baik kita pakaian atau tidak, semuanya kelihatan. Loh, kenapa kok harus menutup aurat kalau sendiri? Nah, di situ nihaya sebutkan ma'anallaha wa faidatu satri fil khalwah ma'anallaha ta'ala la yahjubuhu syai'un fayaral mastur kama yaral maksyuf. Allah itu melihat orang yang tertutup sebagaimana melihat orang yang terbuka. Apa faedahnya? Annahu yaral awal muta'addiban wasani tarikan lil adab. Kalau Allah melihat orang yang tertutup auratnya, berarti Allah melihat orang yang punya adab sopan santun. Yang kedua, berarti Allah melihat orang yang tidak punya sopan santun. Karena itu tetap wajib bagi dia, walaupun dalam keadaan sendiri, wajib menutup auratnya ketika salat. Fi dzulmatin, kemudian walau fi dzulmatin, walaupun dia di dalam kegelapan, gelap, tak kelihatan siapapun. Udah, walaupun dia telanjang tidak akan kelihatan auratnya, walaupun di dalam kegelapan dia tetap wajib menutup auratnya. Walaupun dalam kegelapan dia wajib menutup auratnya. Lil khabari sahih, karena hadis riwayat sahih, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salat haidin, salatnya haid ay balik. Ini maksud haid itu apa? Balik, orang yang balik, illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Karena kalau diartikan haid, ya salat la yaqbalullah salata haidin walaupun bi khimar atau dengan khimar, ya bodoh, tidak diterima kan. Kalau perempuan yang haid, memang Allah tidak akan menerima salatnya dia karena dia belum suci. Yang maksud haid ini apa? Ay balighin, yaitu orang yang sudah balik.
Maksudnya baligha ya, perempuan yang sudah balik. Illa bi khimarin, kecuali dengan kerudung. Maksudnya apa? Menutup auratnya. Wa yajibu satru juz'in, dan wajib juga menutup sebagian minhuma, daripada pusar dan lutut. Liyatahaqqaq, supaya menjadi yakin bihi, dengan menutup sebagian tadi, satrul aurah, menutup aurat. Berarti surrah dan rukbah itu sebetulnya bukan aurat. Kan di situ katakan ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Pusar dan lututnya tidak wajib. Cuman wajib menutup sebagian pusar dan wajib menutup sebagian daripada lutut, supaya apa? Supaya menjadi yakin semua antara pusar dan lutut itu tertutup semuanya. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu tadi itu. Berarti sesuatu tadi itu menutupi tadi itu hukumnya apa? Wajib, karena tidak akan sempurna menutup aurat kecuali menutup sebagian surah dan rukbah. Karena itu wajib menutup surah dan rukbahnya sebagian. Baik. Kemudian itu untuk lelaki dan amah. Yang kedua, wasatru hurratin, dan menutupnya perempuan yang merdeka, walau hurratan, walau saghiratan, walaupun masih kecil, ghaira wajhin wa kaffain, selain wajah dan kedua telapak tangan. Dhahruhuma ghairi wajhin wa kaffain, dhahrihima wa batnihima ilal ku'ain. Boleh dhahruma, boleh dhahrima. Dhahrihima wa batnihima ilal ku'ain. Baik dhahrihima, punggung kedua wajahnya, kafainnya, dan batan bagian dalam daripada kedua telapak tangannya. Ilal ku'ain, sampai kedua pergelangan tangan. Jadi kalau perempuan yang hurrah wajib menutup semua badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan yang dimaksud telapak baik yang bagian dalam atau bagian punggungnya boleh dibuka. Sampai mana? Sampai ku'en, sampai pergelangan tangan. Jadi membuka wajah boleh, kemudian membuka kedua telapak tangannya, punggungnya juga sama. Ini banyak orang yang tanya ini ya, kalau punggungnya perempuan apa boleh terlihat? Apa-apa, bagian dalam dan bagian punggungnya ya boleh kelihatan, cuman sampai pergelangan tangan. Itu kalau untuk perempuan yang merdeka. Walaupun perempuan yang shaghirah, perempuan yang masih kecil, selain wajah dan kedua telapak tangan. Berarti semua badannya harus tertutup. Semua badannya harus tertutup, walaupun termasuk juga yang wajib ditutup, yaitu apa? Batin qadamiha, yaitu bagian dalam daripada kakinya. Nah, hati-hati ketika sujud itu. Kakinya bagian dalam itu wajib tertutup juga. Berarti yang boleh dibuka apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Berarti perempuan tadi kan sudah dibagi tadi ya, auratnya perempuan itu ada 4. Ketika bersama ajanib, lelaki yang bukan mahramnya, berarti semua badannya wajib ditutup. Ketika bersama maharim, mahram-mahramnya, atau ketika sendirian, itu apa? Yang wajib tutup antara pusar dan lutut. Ketika bersama perempuan kafirah, yang wajib ditutup yaitu apa? Ma la yabdu indal mihna, sesuatu yang tidak tampak ketika perempuan itu dalam keadaan bekerja. Ketika repot, perempuan itu biasanya pakai daster kan. Yang selain dari yang biasa kelihatan ketika pakai daster, ya tangannya, lehernya, kakinya kelihatan tidak apa-apa, cuman bersama perempuan kafirah. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Di dalam sholat semua badannya selain wajah dan telapaknya, selain wajah dan kedua telapak tangannya. Tapi syaratnya dikatakan menutup aurat itu gimana?
Bima la yasifu launan, dengan sesuatu yang tidak, sesuatu di sini yang dimaksud apa? Jirim, berupa benda, berupa n, bukan, nanti ada dicontohkan situ. Bima la yasifu launan, dengan sesuatu yaitu jirmun, la yasifu launan, yang tidak mensifati warna. Maksudnya warna apa? Ai launal basyarah, yaitu warna kulit. Fi majlisit takhatub, dalam jarak majlisit takhatub, yaitu salah sa'adru, dalam jarak apa? Tempat duduk untuk berbincang-bincang. Seandainya ada orang berbicara, berarti ukurannya biasanya berapa? Ulama mengatakan 3 dhira'. Dari jarak 3 dhira' tidak terlihat warna kulitnya, berarti dia dikatakan menutup aurat. Cuman dengan sesuatu tadi itu dikatakan jirim. Oh iya, warna kulitnya putih, udah dicat aja hitam, dicat hitam. Apakah cukup? Tidak kelihatan warna kulitnya dia, cuman bukan jirim. Yang maksud menutup itu apa? Yaitu jirim, dengan benda, kain, ya, atau menutup dengan sesuatu yang lainnya. Ada penutupnya, bukan dengan sesuatu yang tidak menutup. Bima la yasifu launan ay launal basyara fi majlisit takhatub. Kemudian mencegah tadi, mencegah matanya, mencegah daripada terlihatnya warna kulit itu mata orang yang mu'tadil, bukan matanya orang yang terlalu terang walaupun dari jarak berapapun kelihatan, atau matanya orang yang tidak terang walaupun 10 dhira', walaupun dia setengah dhira' misalnya atau 1 dhira' tidak kelihatan, ya tidak, ukurannya apa? Walaupun jauh dia kelihatan, tetap walhasil mata yang mu'tadil, bukan matanya orang yang terlalu terang atau matanya orang yang tidak terang. Berarti tidak cukup kalau pakai baju plastik yang kelihatan warna kulitnya walaupun plastiknya tebal, baju plastik atau baju kaca seandainya, atau di dalam kaca dia. Apakah cukup? Tidak cukup, karena itu tidak masih mensifati warna daripada kulit. Kada babatahu, seperti ini menentukannya bidzalika, dengan jarak itu tadi majlisit takhatub, Ahmad bin Musa bin Ujail. Dia menentukan bahwa apa? Tidak terlihat warna kulitnya itu fi majlisit takhatub, dalam jarak apa? Majlisit takhatub, tempat untuk berbincang-bincang, yaitu 3 dhira'. Kemudian wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha, dan cukup menutup aurat itu dengan sesuatu yang menghikayatkan li hajmil a'dha, untuk bentuk daripada anggota badan. Maksudnya apa? Dia pakai pakaian sampai terlihat bentuk bodi badannya. Menutup aurat dengan misalnya pakai pakaian levis ketat, atau pakaian olahraga itu ketat, kemudian pakaiannya juga ketat, laki seandainya ini. Apa cukup dia menutup aurat seperti itu? Kelihatan nggak warna kulitnya? Tidak kelihatan, cukup. Dikatakan menutup aurat cukup, walaupun bentuk bodinya kelihatan. Baik laki atau perempuan cukup. Cuman untuk lelaki lakinnahu khilaful aula. Untuk lelaki khilaful aula, lebih utama tidak melakukan seperti itu, tidak pakai pakaian yang menghikayatkan daripada bentuk badannya. Kalau perempuan hukumnya makruh. Ini di dalam sholat, ini ya, di dalam sholat. Kalau seandainya perempuan itu pakai masalah pakaian semuanya tertutup, cuman rapat semuanya, bentuk badannya kelihatan, hukumnya gimana? Sah sholatnya, cuman hukumnya makruh. Itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat ada pembahasan sendiri. Wa wajibu satru minal a'la wal jawanib, dan wajib menutup dari atas. Dikatakan menutup aurat itu tertutup dari mana?
Apakah tertutup dari semuanya, atas, bawah, samping? Kayak gini. Wajibu dan wajib as-satru menutup, minal a'la menutup aurat tadi dari bagian atas, wal jawanib dan pinggiran, la minal asfal tidak disyaratkan menutup dari bagian bawah. Jadi dianggap menutup itu kalau tidak terlihat auratnya dari atas dan dari samping. Kalau terlihat dari bawah, nggak apa-apa. Seandainya ada orang sholat di atas loteng, kemudian ada lubang, ada orang yang di bawah melihat auratnya dari bawah, apakah sah? Cukup sah sholatnya. Sholatnya tetap sah. Ini untuk laki ya, nanti perempuan ada pembahasan. Jadi kalau terlihat auratnya dari bawah dikatakan sah. Kalau terlihat dari atas, walaupun dirinya sendiri yang melihat, seperti dia pakai baju gamis yang lebar atau kaos, kemudian ketika sholat dia melihat auratnya sendiri, batal sholatnya karena terlihat dari atas. Atau dari samping, bajunya lebar ini ya, kemudian kelihatan perutnya misalnya di bawah pusernya, dari samping juga tidak sah. Jadi yang dianggap menutup itu dari atas dan dari samping, bukan dari bawah, bukan dikatakan dari bawah. Kalau perempuan kakinya juga wajib ditutup walaupun dari bawah. Kakinya wajib ditutup walaupun dari bawah. Jadi tadi wajib menutup dari atas dan dari samping, tidak dari bawah selain kaki. Kalau kakinya laki tidak wajib ditutup, kalau kakinya perempuan wajib menutupnya walaupun dari bawah. Walaupun dari bawah. Karena batinul qadam tadi itu kan termasuk aurat bagi perempuan. Kalau perempuan kan auratnya ketika sholat selain wajah dan kedua telapak, berarti kakinya termasuk aurat. Kalau terlihat dari bawah, ya berarti tidak sah sholatnya. Cuman cukup, apa berarti wajib pakai kaos kaki perempuan? Tidak wajib. Cukup ditutup dengan bumi. Cukup ditutup dengan bumi, dengan pijakan dia. Dia sholat di mana, ya itu cukup ditutup. Cuman hati-hati ketika sujud, jangan sampai terlihat. Berarti rukunya dipanjangkan sampai ke bawah. Jadi kalau seandainya tidak dikasih kaos kaki, ditutup dengan bumi, cukup dah. Ketika sujud, hati-hati jangan sampai terlihat. Kalau terlihat ketika sujud kakinya buka, tidak sah salatnya. Itu banyak perempuan yang kurang perhatian. Naam yakfi satruhu bil ardi likauniha tamna'u idrakuhu. Maka itu tidak dipaksa perempuan untuk pakai kaos kaki. Cuman falau ru'ya fi hali sujudiha, kalau terlihat ketika sujudnya, aw waqafat ala nahwi sariril mukharraq fi haitsu yadhar min akhraqihi darra dzalik. Fatanabbah dzalik. Hati-hati masalah itu perempuan. Ketika sujud jangan sampai terlihat, atau seandainya dia salat di atas kasur kemudian terlihat dari bawahnya, itu juga tidak sah perempuan untuk masalah kakinya. Dikatakan tadi lamin asfal, tidak dari bagian bawah. Kalau terlihat dari bawah tadi gambarannya dia salat di atas, ya, kemudian terlihat dari bawah, tidak apa-apa. Nah, terus siapa? Kalau seandainya ada kadang-kadang kita melihat orang yang sujud, kalau sujud dia itu terlihat auratnya. Ketika sujud terlihat kan auratnya, dengkulnya kan ketok. Kalau dia tidak pakai celana, ketika orang di belakangnya sujud, kalau melihat kelihatan aurat kan itu di atas dengkul itu, di atas lututnya kan kelihatan. Apakah itu termasuk wajib menutupi? Itu terlihat dari atas, dari samping atau dari bawah? Nih, auru'iyat hala sujudihi fakadzalika la yadur. Atau terlihat ketika sujudnya, itu juga tidak bahaya. Kenapa? Karena itu terlihat dari bawah, bukan dari atas, dari samping. Jadi ketika sujud kadang-kadang ada kelihatan di atas lututnya itu. Itu apa dikatakan yadur? Berarti tidak sah salatnya, membuka aurat. Tidak, karena itu terlihat dari bawah. Jadi tetap sah. Kemudian tadi dikatakan wajib menutup baik laki, perempuan, budak atau hurrah, wajib menutup auratnya
dengan sesuatu yang tidak mensifati warna kulitnya, itu apa? In gadaro, jika dia mampu menutup auratnya. Ai kullun minar rajuli wal hurrati wal amati alaihi, jika dia mampu, baik laki atau perempuan hurra atau ama, alaihi ay ala satr, kalau mampu menutup auratnya. Kalau dia mampu menutup auratnya, berarti auratnya laki antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan kalau ama sama dengan laki antara pusar dan lutut. Kalau auratnya hurra, perempuan yang merdeka, berarti semua badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Itu kalau mampu menutup aurat. Kalau tidak mampu menutup aurat, amal ajiz, adapun orang yang tidak mampu menutup auratnya, amal ajizu, adapun orang yang tidak mampu, amma yasturul aurah, dari sesuatu yang menutup aurat, fayusalli wujuban, maka wajib bagi dia tetap sholat arian dalam keadaan telanjang, bila i'adatin, dengan tanpa mengulangi sholatnya. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'adzara ghusluhu, walaupun bersama adanya penutup aurat, cuman apa? Mutanajjisin, penutup auratnya tadi itu mutanajis, terkena najis, ta'adzara ghusluhu, dia berhalangan untuk membasuhnya, tidak bisa mensucikannya. Kenapa? Tidak ada air contohnya. Dia punya pakaian cuma semuanya najis, mau dicuci tidak bisa. Kenapa? Tidak ada air, tidak bisa berarti mensucikan. Berarti apa? Sholat dengan telanjang enggak? Sholat dengan telanjang. Apa wajib ada? Tidak wajib ada kalau dia tidak mampu. Jadi dikatakan tidak mampu itu dia tidak mendapatkan penutup aurat sama sekali, tidak punya pakaian sama sekali, walaupun yang najis tidak punya. Berarti sholatnya gimana? Tetap wajib sholat, cuman walaupun dalam keadaan telanjang, tidak wajib ada. Atau dia mendapatkan baju cuman mutanajis dan tidak ada alat untuk mensucikannya, tidak ada air untuk mensucikan itu pakaian, dan tidak ada pakaian lagi, berarti dia boleh sholat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib i'adah, tidak wajib mengulangi. Atau dia seandainya di penjara di satu tempat, tempatnya semuanya mutanajis, najis semuanya tempatnya secukupnya dia, ya kadang-kadang tempat penjara kan kecil, dia pakaian yang dia pakai suci, cuman tempatnya najis, wajib dia membuka pakaiannya untuk menjadikan alas daripada tempatnya yang najis tadi, kemudian sholat di atasnya. Dia boleh sholat telanjang dan tidak wajib ada. Berarti itu gambaran, 3 gambaran ini, orang yang tidak mampu untuk menutup auratnya dan dia boleh sholat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib ada. Kalau dia mempunyai pakaian yang mutanajis, kemudian ada air untuk membasuhnya, cuman kalau dia membasuh dengan air itu akan keluar waktu. Apakah dia sholat telanjang atau wajib membasuhnya walaupun harus keluar waktu? Laman amkanahu tadhiruhu, laman amkanahu, tidak bagi orang yang memungkinkan bagi dia tadhiruhu, mensucikan itu apa? Mensucikan itu pakaian satir. Wa in kharajal waktu, walaupun keluar waktu. Berarti apa? Tidak cukup dia sholat telanjang kalau seandainya dia punya pakaian yang mutanajis dan mungkin untuk disucikan, walaupun harus sampai keluar waktu. Walaupun harus sampai keluar waktu, berarti bajunya disucikan, kemudian dipakai, kemudian dia sholat, walaupun sholatnya harus sampai keluar waktunya. Terus kalau seandainya dia tidak punya pakaian, kemudian ada orang yang menghibahkan kepada dia. Dia tidak punya pakaian atau punya pakaian mutanajis, tidak bisa disucikan. Udah, kata temannya, ini anak hadiahkan kepada ente, anak hibahkan kepada ente. Apa wajib menerima? Kalau dihibahkan tidak wajib menerima. Kenapa? Takut ada minnah, takut ada ngundat-ngundat. Karena itu tidak wajib menerimanya, cuman dia boleh menerimanya, cuman tidak wajib menerimanya, dan dia boleh sholat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib ada kalau dihibahkan kepada dia. Kalau dipinjamkan kepada dia,
wajib dia pakai. Nih anak pinjemi baju pakaian, wajib dia menerima. Kalau dia sholat dengan telanjang, wajib i'adah, tidak sah sholatnya, bahkan tidak sah sholatnya. Kenapa? Kalau i'arah dia berarti wajib qabuluhu, wajib menerimanya. Apa boleh seandainya kalau dia tidak punya penutup aurat sama sekali, atau punya cuman mutanajis tidak bisa disucikan, dia mengambil secara paksa milik orang lain dengan tanpa izinnya? Ya, memeane wong dijipik, ya diri memean langsung pakai pakaiannya dibuat sholat. Boleh apa enggak? Enggak boleh, haram. Itu siapa? Enggak mau minjemi dia kok. Biarkan enggak mau minjemi, itu sholat dengan telanjang, enggak wajib ada kok. Ada cara sholat yang sah kok. Sholat dengan telanjang tanpa wajib ada. Enggak boleh mengambil miliknya orang lain. Yang boleh itu kalau seandainya ada air, dia kehausan, orang lain memiliki air, cuman orang lain tidak mau memberikannya, sedangkan dia kehausan, kalau tidak bisa meninggal, tak apa-apa njipik secara paksa. Kalau untuk ini ada cara lain, dia bisa sholat dengan telanjang, tidak wajib ada. Terus kalau lelaki dalam keadaan sendiri, apakah wajib menutup auratnya? Iya, tetap wajib menutup auratnya. Bagi laki tetap wajib menutup auratnya. Nanti dibahas lebih lanjut dah untuk masalah itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Fadhal, ada yang perlu dibahas? Untuk permasalahan perempuan itu, permasalahan perempuan auratnya, untuk masalah apa ini, ruku itu kadang-kadang terlalu lebar kumnya itu ya, apa ini, lengan bajunya. Ketika takbir itu kadang-kadang terlihat, bukan terlihat, kadang-kadang sampai melembar ke bawah. Terlihat tangannya, lengannya, padahal itu aurat kan wajib menutup selain telapak sampai kuen, dan wajib menutup sebagian daripada telapak tangan, karena tidak akan sempurna menutupnya kecuali harus menutup sebagian daripada telapak tangan. Berarti hukumnya wajib menutup sebagian. Kalau sampai terlihat, berarti hukumnya salatnya nggak sah untuk perempuan. Kalau dari kum, kalau terlihat dari kum, dia nggak terbuka, cuman dari mana, dari lengan bajunya itu kelihatan. Di situ masih ada khilaf. Untuk masalah terbuka sebagian kumnya itu masih ada khilaf bagi perempuan. Ini qala fil imdad wa yataraddadu an-nazar fi ru'yati dira'il mar'a min kummiha ma'a irsal yadiha. Ma'a irsal yadiha. Ketika irsal berarti ini. Istagraba fil iab, Irsal dilepas. Ya, ketika lepas gini ya. Itu istagraba fil iab adami dharar kalau gini. Berarti katanya di iab tidak bahaya. Bi khilaf ma law irtafa al-yad, kalau saya terangkat tangannya ketika takbir itu. Wa yuwafiquhu ma fi fatawa ramli wa khalafa fi tuhfa qala li annaha la ru'ya minal jawanib wa hiya tadur mutlaqan. Kalau Ibnu Hajar mengatakan walaupun dalam keadaan irsal, ini irsal, berarti tangannya ke bawah. Itu terlihat dari kumnya. Itu katanya yadur. Berarti apa? Harus di ini rapat ya. Biasanya kan dikasih tali itu, di mana jari-jarinya. Ya, itu rukunya orang dulu itu ada talinya itu. Ya, ada talinya itu. Jadi supaya ndak gerak gitu. Rukunya orang dulu itu. Lebih ihtiyat itu ya. Termasuk ruku pedotan itu ya. Ruku pedotan itu, ya. Ruku pedotan itu kadang-kadang kurang panjang itu. Ketika diangkat begini, akhirnya ada yang kelihatan di dalamnya. Karena itu kalau lebih baik pakai laundress dalamnya. Kadang-kadang kalau nggak pakai laundress kelihatan nanti akhirnya bagian perutnya itu nanti. Itu nggak sah artinya.
Wa hina idzin la ru'iya sadrul mar'ah min tahtil khimar litajafihi anil gomis inda nahwir ruku awit tasa'alkum bihaitsu tura minhul aurah batalat salatuha faman tawahhama anna dzalika minal asfal faqad akhta'a li'anna al-murad bil asfal asfalus sub alladhi ammal aurah amma ma satara janibaha a'la fa asfaluhu min janibil aurah bila syak. Asfal itu berarti bagian bawahnya gamis, jadi bukan bagian tengah pedotannya itu yang dikatakan asfal. Kelihatan dari bawah itu tidak batal, kan gitu. Itu bawahnya gamis atau bawahnya ruku, bukan pedotannya itu bukan bawah, itu berarti wasat, itu tengah-tengah itu. Ada yang perlu dibahas, Paul? Sampai di mana batas-batas wajah perempuan di waktu sholat, apakah sama dengan batas-batasnya di waktu berwudu? Untuk wajah, dikatakan wajah yang wajib membasuhnya ketika wudu, ya. Yang wajib membasuhnya ketika wudu. Cuman kalau wudu diwajibkan melebihi basuhan wajahnya, karena tidak akan yakin basuhannya lebih sempurna kecuali harus melebihi. Kalau menutup aurat sebaliknya berarti. Kalau menutup aurat ya seperti wajah yang dikatakan wajib dibasuh ketika wudu, cuman wajib menutup sebagiannya, berarti menutup ini. Kalau tadi membasuh, wajib menutup sebagiannya sampai dia yakin sempurna menutup semua wajahnya dengan menutup sebagiannya tadi itu. Tadi mimbab malaitimul wajib illa bihi fawajib. Lebih sempit berarti. Kalau wudu lebih diperlebar, kalau sholat lebih dipersempit. Yang lain? Ada tambahan, Fadhal? Mungkin terkadang masalah penutup aurat yang terlalu tipis, atau mungkin yang kualitas benangnya agak renggang, agak rapat. Itu kalau terlihat dari matahari, kena panas matahari, itu bisa kelihatan auratnya, bisa kelihatan warna kulit. Cuma kalau tidak terkena sinar ataukah tidak kena matahari, nggak akan terlihat. Itu bagaimana? Kalau di situ ada ibarah ain sin, cuman enggak sama ini. Ada ibarah ain sin gini. Dikatakan fi majlisit takhatub, kan tidak terlihat dari majlisit takhatub tadi. Maksudnya bahwa tadi annama muni'a fi majlisit takhatub wa kana bihaitsu law ta'ammala an-nadhir fihi ma'a ziyaratil qurbil musalli jiddan la adraka launa basyarah la yadur. Jadi kalau seandainya dari majlisit takhatub tidak kelihatan, dari jarak 3 dhirak tidak terlihat auratnya, warna kulitnya. Cuman kalau dilihat dengan seksama gitu, akan terlihat. Itu layadur. Atau mungkin itu masuk itu. Cuma di situ kan ma'asiyadatil qurbi. Jadi kalau dimendelik dan lebih mendekat kepada auratnya bakal akan terlihat. Kalau ini melalui perantara cahaya. Ya ma'asiyadatul, ya bisa juga dengan sinar nanti akhirnya hatta pakai yang tebal bisa tembus nanti. Iya. Agak jauh pun bisa kelihatan warnanya. Semua akan bisa terlihat sekarang kan. Ya, normal-normal aja lah. Yang normal-normal. Udah. Tidak perlu ditambah? Terlihat karena bantuan sinar matahari tidak apa-apa. Ini ada dikatakan karena bihaitsu law ta'ammala an-nadhir fihi ma'a ziyaratil qurbi lil musalli jiddan la adraka launa basyaratihi.
لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو كانت ضر البشرة بواسطة شمس. Jelasin, Allah ibarahnya jelasin. Iya, betul. Sering kita jumpai ibarat Ibn Ujail. Yang saya tanyakan, Syekh Ibn Ujail ini mujtahid apa muqallid? Ada yang perlu bisa menjawab? Ibn Ujail yang jelas dia dipakai ya, ijtihadnya dipakai. Mungkin ijtihadnya bukan mujtahid mutlak. Ya, mungkin termasuk ijtihad ifta. Mujtahid ifta kan derajatnya ijtihad itu macam-macam. Ada yang mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa. Itu dari ifta. Karena yang jelas juga dipakai ijtihadnya Ibn Ujail dari itu. Disebutkan juga di banyak kitab itu. Dan Syafi'iyah. 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 Min ashabil wujuh. Min ashabil wujuh. Jadi pendapatnya diterima itu. Ada wajah, ada pendapat gitu, ada pendapat daripada Ibn Ujail. Udah.